warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iradi Srawal. Saya berasal dari 12 MIPA 3. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang bioteknologi. A. Pengertian dan prinsip dasar bioteknologi serta jenis-jenis bioteknologi. 1. Pengertian bioteknologi. Bioteknologi berasal dari kata bio atau hidup, teknos, teknologi, dan logos ilmu, yang secara harfiah berarti ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip biologi. Bioteknologi merupakan ilmu terapan biologi yang dalam praktiknya memerlukan berbagai disiplin ilmu seperti mikrobiologi, genetika, dan biokimia. 2. Prinsip dasar bioteknologi. Secara klasik atau konvensial, bioteknologi dapat didefinisikan sebagai teknologi yang memanfaatkan organisme atau bagian-bagiannya untuk mendapatkan barang dan jasa dalam skala industri sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia. Dalam batasan pengertian bioteknologi tersebut, proses bioteknologi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. A. Adanya agen biologi yang dipergunakan. B. Adanya bahan yang diproses sebagai masukan atau input. C. Adanya prinsip ilmu yang melandasi proses bioteknologi. D. Adanya produk turunan atau jasa yang dipakai dari proses penggunaan agen biologi atau output. 3. Jenis-jenis bioteknologi. A. Bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional atau disebut juga bioteknologi tradisional masih menggunakan teknik dan peralatan sederhana. B. Bioteknologi modern. Perkembangan ilmu-ilmu biologi seperti mikrobiologi, biologi sel, biologi molekuler, biokimia, dan genetika sangat menentukan perkembangan bioteknologi modern. 1. Kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif buatan yang didasarkan pada sifat totipotensi tumbuhan. Kalus merupakan massa sel yang belum terdiferensiasi. Kalus tersebut akan berkembang menjadi tanaman lengkap yang disebut plantlet. 2. Cloning. Cloning atau transplantasi atau pencangkokan nukleus digunakan untuk menghasilkan individu yang secara genetik identik dengan induknya. 3. Teknik bayi tabung. Teknik bayi tabung bertujuan untuk membantu pasangan suami istri yang sulit memperoleh keturunan. 4. DNA rekombinan. DNA rekombinan adalah DNA yang mengandung segmen-segmen DNA atau gen dari sumber-sumber yang berbeda. Proses DNA rekombinan ini meliputi isolasi DNA, transplantasi gen atau DNA, dan memasukkan DNA ke sel hidup. A. Isolasi DNA. B. Transplantasi gen atau DNA. C. Memasukkan DNA rekombinan ke sel hidup. 5. Fusi protoplasma. Fusi protoplasma disebut juga teknologi hibridoma. B. Produk bioteknologi dan dampak penerapannya bagi kehidupan. 1. Penerapan bioteknologi. A. Bidang pangan. 1. Pemanfaatan mikroorganisme dalam proses fermentasi. 2. Pemanfaatan mikroorganisme untuk memproduksi bahan makanan. A. Protein sel tunggal atau PST. B. Mikroprotein. B. Bidang pertanian dan peternakan. Beberapa contoh aplikasi bioteknologi modern di bidang pertanian sebagai berikut. 1. Padi transgenik. 2. Tembakau resistan terhadap virus. 3. Bunga anti layu dan buah tahan busuk. 4. Tanaman kapas anti serangga. 5. Pembuatan pupuk organik. 6. Kain alami sintesis. C. Bidang kedokteran. 1. Antibiotik. 2. Insulin. 3. Vaksin transgenik. 4. Antibodi monoklonal. 5. Terapi gen pada penderita fibrosis sistik. 6. Interferon. D. Bidang lingkungan. Aplikasi bioteknologi di bidang lingkungan digunakan untuk mengenai pencemaran lingkungan. Bioteknologi juga diterapkan untuk mengatasi pencemaran akibat tumpahan minyak di laut.
2. Dampak penerapan bioteknologi bagi kehidupan. A. Dampak di bidang lingkungan. 1. Dampak positif. Bioteknologi dapat digunakan untuk mengurangi pencemaran lingkungan akibat pemakaian pestisida. 2. Dampak negatif. 1. A. Menimbulkan kerusakan pada ekosistem. B. Hilangnya plasma nutfah. B. Dampak di bidang sosial ekonomi. 1. Dampak positif. Terjadi persaingan untuk mencari tanaman atau hewan varietas baru melalui proses rekayasa genetika yang terjadi di kalangan industri. 2. Dampak negatif. Kesenjangan sosial dan ekonomi pada masyarakat karena produk-produk dari petani dan peternak tradisional mulai tersisi oleh adanya produk-produk rekayasa genetika. C. Dampak terhadap kesehatan. 1. Dampak positif. Adanya penemuan produk-produk obat manapun hormon hasil rekayasa genetika mengakibatkan produk tersebut lebih murah dan mudah diperoleh oleh masyarakat. 2. Dampak negatif. Penggunaan produk kesehatan hasil rekayasa genetika dapat mengakibatkan timbulnya alergi. D. Dampak etika moral. Penerapan teknologi cloning yang dikhawatirkan akan diterapkan pada manusia dianggap merendahkan martabat manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.